wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Marlina dengan NIM 2025 0110800103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya Pancasila dan pengaruh dari masa ke masa. Pancasila dirumuskan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tiga tokoh menyampaikan gagasan dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Suepomo mengusulkan konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan yang Maha Esa. Ia menamai kelima prinsip ini yaitu Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama dibentuk, Panitia 9 beranggotakan 5 tokoh nasional untuk merumuskan dasar negara secara lebih matang agar diterima oleh seluruh rakyat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI secara resmi mengesahkan rumusan final Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan inilah yang berisi kelima sila yang sah dan berlaku hingga saat ini sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno juga menyebutkan bahwa kelima sila ini dapat diperas menjadi trisila, lalu diperas lagi menjadi ekasila, yaitu asas atau gotong royong. Piagam Jakarta pada tanggal 29 Juni 1945. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah naskah hasil rumusan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah ini merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam mengenai dasar negara yang kelak menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam Piagam Jakarta, rumusan Pancasila memuat 5 sila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa setelah adanya masukan dari tokoh-tokoh perwakilan Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat aslinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melaksanakan sidang pertama yang menghasilkan keputusan krusial bagi fondasi negara. Perwakilan dari Indonesia bagian timur keberatan dengan sila pertama versi Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi menjaga persatuan dan merangkul keberagaman agama, para tokoh bangsa sepakat mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menjadi nyata sikap toleransi dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Setelah diubah, Pancasila resmi disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan yang sah kita gunakan hingga sekarang, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia pengaruh Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tanggal 1945 sampai tahun 1959 selain mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
sedang ini juga berhasil memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Rakyat Indonesia yang pertama dan memilih Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, pemersatu bangsa di tengah ancaman kembali penjajah dan berbagai pemberontakan dalam negeri. Penerapan nilai sila ketiga, yaitu persatuan untuk menjaga kebutuhan negara, dan sila keempat, demokrasi, melalui pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Masa demokrasi terpemimpin pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu dasar penguatan identitas nasionalisme, dan semangat gotong royong. Dinamika pelaksanaan demokrasi menjadi terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno yang memicu perdebatan mengenai kesesuaian penerapan nilai demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 yang menyatakan Pancasila ditegaskan sebagai satu-satunya asas atau asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemerintah memasukkan pendidikan Pancasila ke sekolah dan mengadakan program P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nilai keadilan sosial jadikan landasan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya dikritik di akhir era muncul kritik karena praktik pemerintah dianggap melenceng dan nilai demokrasi dan keadilan yang sebenarnya. Yaitu yang terakhir yaitu masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai ideologi nasional dengan penekanan baru pada demokrasi, HAM, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Peran modern berfungsi sebagai filter budaya asing dan benteng menghadapi tantangan modern seperti radikalisme, intoleransi, dan hoaks. Pengaruh Pancasila dalam kehidupan masa kini. Pendidikan menjadi dasar pembentukan karakter yang religius, jujur, dan disiplin bagi pelajar. Sosial budaya mendorong kerukunan antar umat beragama dan melestarikan budaya gotong royong. Dan yang terakhir yaitu ekonomi dan politik menjadi landasan pembangunan yang adil serta sistem politik yang mengutamakan musyawarah mufakat demi kepentingan rakyat. Jadi kesimpulannya yang ada adalah Pancasila sebagai pondasi bangsa. Pancasila lahir melalui perjuangan panjang diawali gagasan tiga tokoh yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Di sidang BPUPKI dimatangkan lewat Piagam Jakarta atau Panitia 9 dan disahkan secara resmi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pedoman hidup yang mencerminkan karakter asli bangsa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang terbukti menjadi tameng pemersatu keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia dalam menghadapi dinamika politik dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Di era globalisasi, Pancasila tetap adaptif dan relevan sebagai kompas moral dan etika. Setiap warga negara wajib memahami dan mengamalkan demi menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan cita-cita nasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.